Halo Sobat Alparsa, kembali lagi bersama saya di Alparsa Channel. Hari ini saya sangat excited banget karena pada hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melakukan home tour salah satu proyekan renovasi rumah yang dikerjakan oleh tim kami di rumah Bapak Iswan yang berada di Sunda Kelapa, Medland, Cibitung. Rumah ini mengusung tema modern minimalis. Kemudian seperti apa keunikan di dalamnya? Ikuti terus perjalanan kami. Oke teman-teman, kita sudah berada di area carport, di mana area ini sebenarnya cukup luas, mungkin bisa menampung 2 mobil dengan 1 motor. Dengan didasari dialasi keramik ukuran 60x60 dengan warna abu vulkanik. Teman-teman, di rumah Bapak Iswan ini yang mengusung tema modern minimalis, satu yang bikin saya salah fokus sebenarnya, yaitu berada di bagian atas. Terdapat jendela bulat yang menurut saya memberikan kesan estetik namun tetap pada gaya yang modern. Itu membuat rumah ini tampak seperti minimalis namun sangat bergaya pada zaman sekarang ya teman-teman. Teman-teman, di samping kanan saya terdapat list beton. List beton ini dilapisi dengan cat gunmetal. Oke teman-teman, di sini bisa kita lihat terdapat kamprot, di mana kamprot ini memberikan kesan yang estetika pada rumah modern minimalis. Kamprot ini sebenarnya berbeda dengan dinding yang ada di atas dan di bawah, karena pada kamprot ini sebenarnya seperti raw semen yang langsung dilapisi dengan cat warna abu yang lebih gelap. Kemudian untuk menjadi pembedanya terdapat list U, sehingga antara dinding yang lebih halus dengan kamprot ini bisa dibedakan. Dan ini ketika saya meraba ini sungguh benar-benar kasar teman-teman, tapi ketika kita melihat ini adalah konsep rumah modern minimalis. Di dalam kamprot ini, bukan di dalam ya, maksudnya di depan kamprot ini terdapat lampu yang nantinya akan berguna ketika mungkin malam hari, karena pencahayaan ambience hangat itu akan terasa ketika lampu ini sudah dinyalakan. Di samping kamprot ini terdapat jendela double dengan berbahan aluminium di sampingnya teman-teman. Oke teman-teman, di sini terdapat teras kecil. Teras kecil ini menggunakan granit dengan ukuran 60x60 dengan warna abu-abu. Teman-teman, bisa kita lihat di bagian pintu ini sebenarnya owner menggunakan pintu ganda ya, dimana pintu ganda ini yang pertama menggunakan pintu tralis. Pintu tralis ini sebenarnya sangat fungsional teman-teman, selain sebagai keamanan, tapi ketika ditempeli dengan kawat-kawat kecil seperti ini mungkin meminimalisir masuknya seperti nyamuk atau mungkin hewan-hewan seperti tikus dan yang lain-lain. Teman-teman bisa ikuti saya. Di sini terdapat pintu utamanya untuk masuk ke rumah ini. Pintu ini berbahan dasar kayu kamper, kemudian yang dipernis sehingga pintu ini memberikan kesan yang cukup hangat tapi tetap pada gaya yang modern teman-teman. Seperti itu. Oke teman-teman, tadi kita sudah membahas dari area tampak depan, carport hingga teras kecil rumah ini. Mungkin teman-teman bisa lihat sekilas di dalam ini sepertinya banyak detail yang unik. Mungkin teman-teman juga penasaran bagaimana keunikan di dalamnya. Yuk kita review rumah ini lebih dalam lagi. Oke teman-teman, saya sudah masuk ke dalam. Di ruangan ini sebenarnya ruangan yang cukup minimalis ya, cukup kecil namun sangat fungsional, karena ruangan ini bisa menjadi ruangan keluarga. Mungkin ketika misalnya tidak ada tamu, ruangan ini bisa dijadikan sebagai ruang keluarga. Namun jika misalnya ada tamu yang datang ke rumah ini, ruangan ini juga akan menjadi ruangan tamu, sehingga konsep modern minimalis pada ruangan ini cukup dapat ya teman-teman.
Teman-teman, saya ingin bahas mungkin sedikitnya kita bisa melihat tampak luar dari bagian dalam. Jendela yang tadi kita bahas sebelumnya itu akan tampak dari dalam tuh seperti ini teman-teman. Kemudian teman-teman juga bisa lihat secara langsung bahwa sebenarnya owner sudah menambahkan beberapa furnitur, misalnya seperti dari sofa, karpet-karpet kecil, TV, sehingga ruangan-ruangan di sini sudah ditambahkan beberapa benda-benda yang emang sudah owner tempatkan, seperti itu teman-teman. Mungkin kita akan lanjut ke bagian dapur. Apakah teman-teman masih penasaran? Yuk ikuti saya ke bagian dapur. Oke teman-teman, di bagian dapur ini kita menyambung ke bagian teras belakang, di mana teras belakang ini mempunyai bahan dasar yang sama seperti teras yang di depan, menggunakan granit dengan ukuran 60x60 berwarna abu teman-teman. Kemudian untuk menuju teras belakang ini menggunakan pintu slider dengan bahan aluminium yang dikombinasikan dengan variasi-variasi kaca seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, di bagian teras belakang ini juga terdapat sirkulasi udara. Namun dibuatkan sebuah keamanan, yaitu bahan dari besi trali, sehingga sirkulasi udara tetap masuk namun keamanan tetap terjaga. Bagian teras belakang ini juga menjadi penghubung sebenarnya teman-teman antara ruangan dapur atau ruangan lantai 1 ke bagian toilet. Oke teman-teman, di lantai 1 ini sebenarnya mempunyai 2 kamar, namun kita tidak bisa mereview lebih dalam lagi karena ini menyangkut privacy dan permintaan owner mungkin hanya mereview bagian di luar kamarnya saja. Tapi sedikitnya teman-teman, saya ingin membahas bagian bahan-bahan yang digunakan sebagai bahan di pintu ini, menggunakan bahan aluminium dari Fortress dan gagang pintu dari Dexon. Seperti itu teman-teman. Kita akan lanjut ke lantai 2, jadi ikuti terus kelanjutannya. Oke teman-teman, kita sudah membahas bagian ruang tamu atau ruang keluarga, ruangan dapur. Kemudian saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat dan membahas mengenai satu-satunya akses dari lantai 1 menuju ke lantai 2. Di sini terdapat tangga. Tangga ini sebenarnya didasari dengan bahan granit dengan ukuran 60x60 yang dipotong menjadi 20x60 teman-teman. Kemudian di tangga ini terdapat step notching. Step notching ini pemotongan dari granit yang tadinya 60x60 menjadi 10x60 dengan warna hitam. Kalau teman-teman bisa lihat secara detailnya, terdapat tali air. Sebenarnya tali air ini fungsinya untuk pengesat ya teman-teman. Jadi ketika misalnya menaiki tangga atau menuruni tangga, teman-teman tidak merasakan licin atau tergelincir seperti itu teman-teman. Kemudian di bagian tangga ini terdapat railing. Railing tangga ini dilapisi dengan warna putih. Kemudian dengan pegangan railingnya yaitu berbahan dasar kayu. Seperti apa keunikan di lantai 2? Yuk ikuti saya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah berada di lantai 2 di rumah Bapak Iswan, di mana bisa kita lihat sebenarnya tidak ada detail yang terlalu mencolok, dari mulai dinding dengan warna cat yang sama seperti di lantai 1 menggunakan cat Architect SW atau Super White dengan granit warna krim polos. Oke teman-teman, mungkin ada sedikit yang ingin saya bahas di bagian plafon. Plafon di sini menggunakan plafon dengan area tengah upselling. Fungsinya mungkin sebenarnya selain untuk menambah estetika, tapi juga terlihat seperti lebih luas saja, terasa lebih luas. Seperti itu teman-teman. Kemudian di lantai 2 ini hanya terdapat 1 kamar. Namun kita tidak bisa membahas lebih dalam lagi mengenai kamar karena ya seperti di lantai 1 itu menyangkut privasi dan permintaan dari ownernya yang mungkin untuk kamar tidak dulu untuk kita review ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita membahas ke area depan, area balkon, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat, mereview bagian belakang lantai 2 rumah Bapak Iswan. Oke teman-teman, seperti inilah area balkon lantai 2 rumah Bapak Iswan.
di mana area ini sebenarnya digunakan untuk laundry room. Tujuannya untuk yang mencuci pakaian owner ketika misalnya ada pakaian yang perlu dicuci, seperti itu teman-teman. Area ini juga menghubungkan lantai 2 ke area toilet, seperti itu teman-teman, karena di sini juga terdapat jemuran-jemuran baju. Teman-teman ingin lihat, di sana terdapat satu kursi, mungkin itu digunakan sebagai owner untuk bersantai ketika mungkin lelahnya kerja, lelahnya menghadapi hari-hari ini, seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman masih ingat, tadi ketika saya berada di lantai 1, saya membahas bahwa di atas terdapat tralis sebagai sirkulasi udara, dan ini adalah bagian tampak dari atasnya teman-teman. Jadi tralis besi ini sebenarnya selain untuk sirkulasi udara, tapi untuk menjadi keamanan dari owner, sehingga ketika udara masuk namun keamanan juga tetap terjaga. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke lantai 2 area balkon depan. Oke teman-teman, seperti inilah area balkon lantai 2 rumah Bapak Iswan. Area yang cukup luas untuk bersantai, ngopi dengan kerabat, dengan keluarga. Udara yang segar membuat suasana kita menjadi lebih menyenangkan juga ya teman-teman. Mungkin ada beberapa detail yang ingin saya bahas di sini. Salah satunya mengenai kaca temper dengan railing atau tiang yang menggunakan stainless. Kalau teman-teman masih ingat, kita bahas salah satu fokus saya yang terfokus pada rumah Bapak Iswan ini dengan konsep modern minimalis, yaitu ada pada jendela bulat ini teman-teman. Bagi teman-teman yang mungkin membutuhkan kebutuhan story Instagram, TikTok, atau sosial media lainnya, di sini adalah tempat yang bagus untuk membuat story teman-teman. Teman-teman, ada beberapa detail kecil di sini. Terdapat akses menuju atap, entah itu mungkin owner ketika ingin ke area atap atau ketika ingin melihat kebutuhan toren, seperti itu teman-teman. Ya, area yang bagus, baik, dan saya sangat suka dengan area balkon rumah Bapak Iswan ini. Oke Sobat Alparsa, kita sudah berada di penghujung video home tour renovasi rumah kali ini. Jika teman-teman ingin membangun rumah ataupun merenovasi rumah, langsung hubungi kami di www.alparsa.co.id. Atau teman-teman ingin membangun interior, langsung hubungi kami di www.alparsainterior.com. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Tunggu video kami selanjutnya. Bye-bye.